Halo semua, untuk video hari ini saya mau buat build idea bawa Rp1.500. Sebab kenapa dalam beberapa hari ini ada banyak yang tanya juga lah, kalau budget 15 apa boleh dapat. Kalau sebenarnya 15 kalau saya tengok memang belum ada lagi saya buat, tapi ada yang hampir lah macam begini, 17 sebab ini memang ada mahal sedikit lah. Kebanyakan soalan dorang tuh saya jawab, saya bagi dorang bill ini, lepas tuh tambah graphic card, memang dapat 1.500 lah begitu ke bawah. Gaming PC boleh dapat sudah. Tapi macam sesuai juga kalau saya update dan buat budget gaming PC bawa 15 untuk tahun ini punya kan bagus juga. Masa saya cari semua komponen PC itu kan sama juga, lebih kurang juga. Sebab sekarang nih memang tiada yang baru. Dan satu lagi saya nampak Ryzen 3 macam banyak yang kurang. Tapi kalau saya pilih Ryzen 3 ataupun i3 memang lebih 1.500. So untuk build idea ni memang saya ikut macam ni, tapi saya ganti prosesor dia lain. Lepas tu untuk build idea budget 1.500 ni saya akan buat AMD dan juga Intel lah satu kali supaya senang. Oke, sini saya sudah ambil masa 2-3 jam sudah cari, tengok lah mana yang sesuai, kan cari harga memang ambil masa juga nih, mau cari semua nih ambil masa. Saya sudah masuk dalam cart semua sini supaya senang lah, senang untuk tahu harga berapa semua bila saya compile. So kita terus saja kepada hardware pilihan. Saya start dengan AMD dulu. Untuk prosesor, kalau kita tengok yang video saya yang tuh hari, yang ini saya pilih tuh Athlon 200 Ci. Jadi untuk build ini saya pilih yang updated sedikit, itu AMD Athlon 3000G punya. Nah, dia punya harga lebih kurang juga sebab dia punya spek pun tidak jauh beza juga. Dia 2 core 4 thread, dia punya base clock 3.5. Dia ada base clock saja. Kalau yang ini memang dia ada base clock saja. Oke, senang. Rp249 ya, murah. Ini dia sudah ada Vega 3, tapi untuk build ini 1.500 saya akan add on graphic card supaya semua game pun boleh main. Maksud saya boleh main, memang boleh main, tapi kena setting bagus-bagus jadi semua game pun boleh main. Nanti lah kita tengok apa graphic card yang saya jumpa murah lah. Oke. Alright, next motherboard. Untuk motherboard saya pilih untuk AMD build ini, saya pilih yang ini. Lebih kurang lah dengan build saya yang lalu. ASRock E320M. Oke. Ini motherboard, kalau kita tengok spek dia dulu lah supaya senang kan. Yang biasanya saya akan bagi kita tengok spek dia. Kita tengok dia punya spek dulu. Sini berapa RAM dia support? RAM dia support sampai 32 GB. Dan frekuensi RAM dia, tapi kalau pakai yang baru punya, macam contoh dia ada Piasco, Summit Ridge, Matisse, ini yang 300 series. Ini saya rasa yang ini paling senang kita tengok sini lah. Saya rasa sini kita tengok support, kita tengok CPU support list 3000 GE Royal Athlon. Oke, ini Piasco. Oke, ini Athlon Fiasco. So kalau Fiasco kita pergi specification, Fiasco mana satu? Oke, sini. Kalau Fiasco dia support sampai inilah 2933. Kalau pakai ini CPU. Ini CPU dia panggil APU lah. Tapi kalau pakai yang motherboard nih kan dia boleh muat, kalau kita tengok tadi apa kan CPU list dia muat Ryzen 9 dia boleh, Ryzen 7 dia boleh. So ini motherboard saya pilih sebab memang boleh upgrade lain kali, tidak perlu lagi tukar-tukar. Dan saya pilih yang model sekarang punya lah, bukan yang second hand lama-lama punya. Oke, so inilah dia boleh sampai 32 GB, memang banyak boleh upgrade lagi lah. Dia punya form factor micro ATX, ini penting supaya senang kita pilih casing. Dan yang ini banyak lah, ini kamu boleh tengok sendiri lah. Oke, pas tu untuk RAM kita select dulu lah. Kita select ini dua tadi, mana satu? Oke, ini berapa sudah? 445 sudah. Ini jangan kita tengok sebab shipping fee ini kalau tempat-tempat berbeza memang tidak sama nih. Tempat saya lain, tempat kamu lain. Oke, next kita tengok. Oke, graphic card. Graphic card yang saya pilih, saya jumpa murah lah. Ini 499. Mungkin ini punya price. Boleh cari juga yang RX 580. Cuma RX 580 dia ada kuat sedikit dari ini. So memang itu Athlon
tidak dapat angkat. Memang Athlon dia akan bottleneck, jadi itulah kenapa saya pilih GTX 1650. Sebab ini sesuai lah dengan tuh Athlon. Itulah kenapa saya pilih ini. Dan saya jumpa harga yang beginilah murah, Rp459. Kalau GTX 1650 memang semua game boleh main, cuma pandai setting saja. Kalau mau smooth, tidak mau lag, pandai setting saja, itu saja, oke? So graphic card saya pilih inilah. Kalau full memang brand yang dikenali juga, so oke. Ini bukan palsu punya, bagus punya, oke? Oke, next tadi graphic card. Mana sudah graphic card kita tadi tuh? Graphic card pilih. Oke, lepas tuh RAM. RAM yang saya jumpa ini, yang paling murah lah. Paling murah dan ada cantik sedikit lah. Saya try cari yang cantik sedikit. Supaya tidak juga terlampau buruk tuh PC kan. Sebab kotolah sekarang semua orang mau cantik. So saya pilih ini Patriot Vive 8GB. DDR4 266 MHz. Kalau on a budget ini tiap payah kita tengok. Saya tahu lah memang AMD mau yang tinggi-tinggi kan, tapi Athlon saja tiap perlu lah terlampau mau sampai mahal-mahal punya. Oke, kalau on a budget ini pun boleh main game sudah bagus sudah. Cukup sudah 8GB lagi bukan 4GB, 8GB. Oke, standard. Alright, next itu storage. Storage saya jumpa yang inilah. Paling murah saya jumpa Rp71 ya, 120GB. Ini cukup sudah. 120GB cukup juga tuh. Operating system mungkin dia makan dalam around 30GB begitu, jadi ada lebih lagi lah dalam 90-80GB begitu. Banyak lagi boleh install game. Jangan saja install game yang mungkin dia punya size dalam 100GB, itu memang tidak cukup sudah lah. Tapi kalau sekadar 30-50GB boleh lah. Saya percaya kalau yang on budget pun kan bukan juga install yang game yang terlalu mahal tuh. Kecuali memang saya paham juga ramai juga yang pandai cari game-game crack tuh, yang game-game mahal tapi crack jadi dapat free kan. So cukup lah untuk permulaan cukup. Kalau betul-betul on the budget ini cukup sudah. Dapat install game laju lagi. Saya tidak rekomend HDD sudah kalau sekarang. Oke, ini sudah. Lepas itu power supply. Power supply saya jumpa nih yang paling murah. Oke, power supply Game Dias. Cantik juga. Dia punya desain cantik juga maksudnya. Game Dias D80 Plus. Dia 500 watt, cukup untuk power up nih sistem lah. Oke, lepas tuh yang terakhir casing. Ini sebenarnya kan kalau casing Armageddon ini yang paling murah saya jumpa. Banyak lah yang murah, tapi ini yang saya jumpa yang dia bagi, at least dia bagi satu kipas lah, boleh lah. Tapi ini oke lah, cantik juga lah kalau kita tengok sini kan, cantik juga desain dia lah. Cukup lah, ngam lah dia punya micro ATX, ngam dengan tuh motherboard lah. Kalau casing tidak semestinya ini, kamu boleh pilih mana-mana brand pun boleh, yang penting dia micro ATX ataupun ATX. Baru motherboard tadi muat. Apa-apa casing pun kamu, tidak casing pun boleh juga. Kalau kamu mau lagi jimat, tidak casing pun boleh. Oke, untuk AMD build siap sudah. Kalau kita tengok sini 1 2 3 4 5 6 7. Oke, kalau tengok AMD berapa? Rp1.432. Rp1.433 lah begitu. Kalau campur shipping memang ada lebih sedikit lah. Tapi itu saya bilang kalau kamu yang tinggal dekat sedikit mungkin tidak sampai begini shipping dia. Kalau kamu mau kurang, kau tengok kenapa ini mahal kan? Itu casing berat, casing besar. Coba kalau saya buka kan. Nah, mau Rp50 tuh dia punya shipping kan mau berapa? Mau 50. Kalau tidak kan kau tengok murah sih. Terus saya bilang casing kamu tidak terlalu memilih lah. Boleh cari yang murah. Kalau tidak kipas tuh casing kan, buka saya side panel, sejok sudah tuh. Boleh main game sudah, boleh pakai sudah. Oke, kalau ini untuk AMD build. Kalau untuk Intel, mungkin ada orang yang mau Intel kan. Oke, sekarang kita tengok Intel. Yang lain-lain tadi semua tidak perlu tukar. Graphic card, RAM, storage, power supply itu semua saya tidak tukar. Sebab itu muat. Yang kena tukar CPU dengan motherboard. Sebab motherboard Intel dengan AMD punya motherboard dia lain chipset dia lain. Jadi memang tidak akan muat lah. So kalau Intel oleh sebab sekarang nih Intel ada complicated sedikit lah. Sebab tidak macam AMD yang masih lagi kalau guna lama punya motherboard boleh muat sampai banyak-banyak CPU, yang latest punya CPU pun dia boleh masuk. Tapi Intel ada lain sedikit. So Intel ada dua lah. Yang first kita tengok dulu yang LGA 1151 ini maksud dia yang generasi ke-8, ke-9 punya CPU. Untuk generasi ke-8, 9 punya CPU ini ada murah sedikit. Itulah sebab kenapa saya pilih. Kalau kita pilih ini, kalau untuk Intel punya motherboard murah juga, 225 sih. Kita tengok spek dia lebih kurang sama juga tuh macam yang AMD punya tadi tuh. Sebab orang ini budget motherboard kan memang lebih kurang sih tuh.
Kau tengok dia pun sampai 32 GB. Dia 2666 juga MHz. Kalau kita tengok support motherboard semua sampai i9 pun dia boleh muat juga. Tapi kau tengok 9 generation, 8 generation tuh, 9 sama 8 generation lah. So kalau ini saya pilih Pentium lah. Biasanya ini Pentium sesuai dengan Athlon lah, dia berlawanan. Kalau saya pilih i3 memang lebih mahal, susah mau cari. Pentium pun murah juga, tengok. Jadi kalau untuk Intel build, untuk kalau mau pilih yang 8 sama 9 generation, nah dia 1433. Lebih kurang juga dekat-dekat. Cuma ini memang ada mahal sedikit daripada AMD punya lah. Kalau mau yang 10 generation, motherboard pun kena tukar juga. Itulah saya bilang, Intel ada lain sedikit. Kita tengok dia punya chipset LGA 1200 lain sudah. Ini soket dia lah. Chipset dia H410. Ini soket, ini chipset dia. Tuh ada mahal sudah sedikit. Kalau kita tengok ini kan, saya rasa ini kalau saya silap lah, dia sampai 64 GB. Sebab dia kira baru sudah. Kita tengok dia punya spek. Nah 64 GB. Budget pun memang 64 GB. Kalau yang LGA 1200 kan dia sampai 64 GB. Kalau beli yang up sedikit dia punya chipset kan dia boleh sampai 128 GB to memory. Oke. Ini dia punya RAM lah, boleh sampai 2933 begitu. Dia support 10 gen, Intel 10 generation. Kebaikan yang kalau kita beli yang latest punya, bukan yang lama-lama punya kan, senang mau upgrade, sebab senang mau cari dia punya parts. Pas itu aku tengok, nih 10 gen semua lah. Kalau mau lebih murah kan ini murah nih daripada yang saya pilih tadi. Cuma ini aduh, 10 gen saya pilih yang 6400. Saya tidak pilih yang ini, yang mana satu tadi saya bilang tuh yang ini. Saya tidak pilih yang ini sebab ini 2 core 2 thread sangat teruk, tidak dapat lawan pun. Athlon pun dia tidak dapat lawan. So terpaksa pilih yang ada mahal sedikit lah. Yang ini tuh kan harga dia dalam 100 lebih saya. Dia sampai 200 ringgit. Ini lebih kurang macam Athlon lah. Intel Pentium Gold G640. Ini dia punya clock speed, memang Intel clock speed lebih tinggi daripada AMD lah. So memang kalau mau gaming memang ngam lah. Nah, kalau kita tengok sini dia punya clock speed sampai 4.0. Dia 2,4 thread sama dengan Athlon yang tadi itu, tapi dia punya base frekuensi kan di 4.0 lebih tinggi. Athlon tadi 3.5. So ini memang ngam untuk gaming lah. So kalau kita tengok dia punya harga, dia ada mahal sedikit. Dia 1.516 ringgit. Lebih sudahlah, tapi tidak banyak lah lebih. Tapi kalau campur shipping memang berat lah. Memang lebih sudahlah, lebih 100 ringgit. Oke? Alright, saya rasa itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, boleh tanya dan komen di bawah lah. Oke, kalau kamu baru di sini dan senang dengan channel ini, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi, bye.